kepada perawat Katim yang dinas pagi supaya memimpin jalannya timbang terima pada pagi hari. Saat ini kepala ruangan sedang melakukan perjalanan dinas. Ya, jadi apakah fungsi manajemen tersebut? Nah, jadi kepala ruangan memberikan wewenang pada Katim untuk memimpin jalannya timbang terima. Apakah supervisi, delegatif, koordinasi, komunikasi, atau monitoring perawat? Oke, saya yakin mayoritas akan tepat jawabannya ya, yaitu jawabannya adalah B. Apa itu melakukan fungsi delegatif, ya, memberikan delegasi atau memberikan mandat kepada Katim untuk memimpin jalannya diskusi. Oke, ya, saya rasa cukup jelas untuk yang pertanyaan ini ya. Jadi monggo ketika misalnya ada yang kurang jelas bisa langsung komen ya. Oke, untuk yang selanjutnya soalnya ya, di sini ada seorang perawat bekerja di rumah sakit pendidikan ya. Jadi kepala ruangan di tempat kerja perawat tersebut memiliki kepercayaan yang cukup besar terhadap bawahannya. Terkadang juga menggunakan insentif untuk memotivasi dan kadang menggunakan hukuman atau ancaman untuk memacu semangat perawat itu. Jadi intinya ada reward dan punishment di sini. Apa gaya kepemimpinan kepala ruangan tersebut? Ya, apakah otoriter, benevolen, konsultatif, partisipatif, atau demokratif? Ya, ingat di sini ya, acuannya di sini adalah menggunakan insentif dan kadang menggunakan hukuman. Nah, jadi ada ya reward dan punishment. Apa itu? Silahkan baca di buku Nur Salam ya, yang terbaru itu ada terkait teori tersebut, gaya kepemimpinan. Dan jawabannya adalah yang tepat adalah C, konsultatif. Ya, jadi situ ada pengertian apa itu. Terkadang memberikan reward dan punishment. Ya, itu adalah ciri dari gaya kepemimpinan konsultatif di sini. Oke, untuk yang soal selanjutnya di sini ada soal perawat yang baru ditempatkan di ruang ranap di rumah sakit ditegur oleh perawat primer. Ya, jadi MAKP-nya adalah primer di sini, dianggap kurang cekatan dan cukup lama dalam menyiapkan perlengkapan perawatan pada klien. Nah, jadi perawat baru memberikan penjelasan bahwa masih ada perlengkapan yang masih diperiksa ketersediaannya dahulu. Jadi kurang cekatan di sini. Kira-kira apakah langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh perawat primer? Ya, ketika tahu perawat associate-nya, perawat pelaksananya ini ya, jadi masih kurang cekatan. Apa itu yang dilakukan? Apakah melakukan bimbingan kembali, mengevaluasi, memberikan orientasi kembali, mencari perawat yang cekatan, intinya langsung diganti, atau menyusun kembali rencana untuk melakukan monitor dan bimbingan? Yo, kira-kira mana yang paling tepat? Ya. Oke, jawabannya yang paling tepat adalah B. Apa itu? Dievaluasi dulu. Jadi yang kita coret adalah jawaban A dan jawaban C dulu. Karena melakukan bimbingan kembali dan memberikan orientasi kembali itu akan tidak maksimal nantinya. Ya, karena kita langsung fokus ke apa yang sudah kita lakukan di sini. Karena yang saya rasa yang orientasi dan melakukan bimbingan itu sudah pasti dilakukan di awal. Jadi itu tidak perlu lagi dilakukan kembali. Mencari perawat baru ya tentu ini yang janganlah kalau misalnya kita sudah meng-hire langsung gonta-ganti malah tidak efisien di sini. Nah, yang jadi ini adalah B dan E di sini, menyusun kembali rencana untuk melakukan monitor. Sebelum kita monitor dan bimbingan, kita harus tahu dulu, evaluasi dulu kemampuannya sampai mana nih. Ya, jadi itulah kenapa kok yang paling tepat adalah yang poin B. Kita evaluasi nih, kira-kira perawat ini mampunya sampai mana nih, sehingga apakah perlu mau diorientasi, apakah perlu mau dibimbing lagi atau dimonitoring, ataukah yang paling parah apakah langsung dihentikan kontraknya. Kan kita harus dievaluasi dulu ya. Untuk soal selanjutnya di sini perawat pelaksana bertugas di pagi hari minta izin tidak masuk kerja kepada kepala ruangan karena kan ada kepentingan keluarga, yaitu menghadiri undangan sekolah anak yang mendadak di sini. Kepala ruangan menjelaskan bahwa beruang rawat inap mencapai 100% dan mayoritas klien ketergantungannya parsial. Ya, tengah di sini. Apa tindakan yang tepat dari perawat pelaksana tersebut? Apakah tetap bertugas, menghubungi perawat lain untuk menggantikan jadwal, menyampaikan kepada Katim karena ada akan datang keterlambat,
tetap minta kepala ruangan mengizinkan untuk tidak masuk kerja atau memberikan informasi kepada kepala ruangan akan tetap mengganti dinas di lain hari. Mana yang paling tepat di sini kira-kira jawabannya? Yang A. Ya, kenapa kok harus tetap bertugas sesuai jadwal dinas? Makanya di sini adalah acuannya dari sini perawat profesionalitasan, ya. Karena kenapa? Di sini adalah mendadak di sini. Ya. Jadi harusnya di sini ketika ingin mengganti mekanisme itu harus ada jadwal, dan ketika jadwal itu dibuat sudah 1 bulan sebelum kita dinas. Jadi tindakan yang tepat di sini, yang paling tepat dengan asas profesionalitas dari perawat adalah tetap bertugas sesuai dengan jadwal. Ya, menghadiri undangan rapat anak yang cukup mendadak itu, kalau misalnya kita dalam keluarga ada namanya mekanisme coping keluarga atau istilahnya mekanisme keluarga, apakah hanya perawat tersebut? Apakah tidak ada keluarga yang lain dan bisa diwakilkan? Nah, itu kan ada asas ininya ya, ada asas kepentingannya. Karena di sini udah ada patokannya, di sini bornya mencapai 100%. Ketika gonta-ganti jadwal itu sebenarnya kurang tepat. Ya, jadi ketika ingin gonta-ganti jadwal, ketika jadwal tersebut belum ditempel di list di sini ya. Oke, itu ya untuk poin 14 ya. Untuk poin 15 di sini ya, kepala ruangan. Nah, di sini terkait hitung-hitungan ya. Jadi monggo bisa dicek terkait berapa sih persentase jumlah perawat profesional. Ya, jadi kira-kira berapa kalau di sini punya 18 orang dengan kapasitas tempat tidur 28 unit. Di sini ingin meningkatkan asuhan perawatan sesuai standar. Nah, standarnya berapa nih? Misalnya menurut Depkes berapa nih? Ya, jadi berapa perawat profesional dan vokasional, ada perbandingannya. Udah jelas di sini berapa? Adalah C10. Jadi ada mekanismenya. Ya, yang jelas perawat profesionalnya harus lebih banyak daripada perawat vokasionalnya. Itu acuan yang pertama. Nanti bisa dicek di buku saran nanti ya. Oke, di sini ada kasus lagi, perawat berdinas pagi di ruangan bedah memberikan penjelasan secara singkat dan lengkap terkait tindakan mandiri seorang perawat, tindakan kolaboratif, dan menyampaikan juga terkait perkembangan pasien kelolaannya. Informasi ini disampaikan kepada perawat lainnya saat timbang terima. Di sini apa peran perawat tersebut dalam MAKP? Nah, jadi memberikan jelasan singkat. Jadi intinya ketika timbang terima itu melaporkan. Ya, jadi terkait pasien kelolaannya. Apa kira-kira? Jawabannya adalah ketua tim. Jadi MAKP tim di sini ya. Jadi bahwasanya dalam MAKP tim yang memberikan informasi pada saat timbang terima adalah ketua tim. Ya, jadi nanti perawat pelaksana juga boleh bisa menambahkan di sini ya. Jadi udah jelas di sini jawabannya adalah ketua tim. Salah satunya adalah perawat Katim melaporkan adanya kesalahan dalam pemberian obat pada saat timbang terima. Hal ini terjadi dikarenakan terdapat kesalahan dalam pemberian prosedur dikarenakan SOP yang sudah lama dan tidak ada pembaruan. Perawat Katim mengusulkan dilakukan pembahasan bersama dengan perawat lain untuk mekanisme SOP yang baru. Kira-kira apa jenis kegiatan yang tepat untuk kasus tersebut? Udah jelas ya di sini ya. Melakukan tindakan yang sesatu profesi di sini, perawatnya sama. Apa itu? Jawabannya adalah E, diskusi refleksi kasus. Silahkan bisa dibaca. Kenapa bukan ronde? Ronde udah jelas lintas profesi. Komunikasi sebar malah bukan. Sini udah setiap ini ya, pre dan post terus setelah timbang terima. Ya, jadi udah jelas ini melakukan diskusi refleksi kasus karena bisa mengajukan terkait SOP yang baru nanti. Selanjutnya yaitu ini soal yang 18. Di sini laki-laki 42 tahun mengalami sesak nafas dan sudah dirawat selama 2 hari. Perawat Katim sudah melaporkan kepada dokter penanggung jawab DPJP-nya ya bahwa klien tetap sesak. Perawat Katim sudah memberikan posisi Fowler dan memberikan obat sesuai dengan saran dokter di sini. Apa tindakan selanjutnya yang sesuai dengan untuk perawat Katim? Apakah A, memberikan asal kanul? B, mendokumentasikan komunikasi yang telah dilakukan? C, mengkaji ulang penyebab klien sesak?
D. Menunggu saran perawat yang lebih senior, atau E. Mengobservasi kondisi klien selama 1 jam. Padahal ini sudah jelas ya, sesak nafas, dirawat 2 hari, udah lama di sini. Perawat juga sudah memberikan follower dan memberikan obat. Apa tindakan selanjutnya yang akan dilakukan? A yang paling tepat, memberikan bantuan nafas nasal kali. Ya, jadi memberikan rekomendasi. Bahwasanya di sini ada tindakan kolaboratif. Nah, karena di sini bukan tugas independen perawat nanti. Ya, itulah kenapa bisa memberikan rekomendasi untuk tindakan pemberian nasal kanul. Untuk nambah berapa RPM-nya, silahkan nanti bisa didiskusikan nanti. Kenapa kok tidak mendokumentasikan? Kan udah jelas nih, udah 2 hari. Oh ya, jadi hari pertama kan itu udah pasti ada dokumentasi. Mengkaji ulang penyebab klien sesak nafas sudah dikaji di awal. Yang jelas kan sudah ada penyebabnya di sini, karena tidak ada data lengkap di sini. Jadi nggak bisa bahwasanya datanya kurang, nggak ada. Jadi tidak bisa dikaji ulang karena tidak ada statement data kurang lengkap di sini. Menunggu saran perawat yang lebih senior. Ya di sini sudah menjadi Katim, ya masih nunggu yang lebih senior siapa gitu ya. Observasi ya udah jelas nih, udah 2 hari sesak nafas kok masih diobservasi. Jadi yang paling tepat adalah poin A di sini. Oke, soal selanjutnya, seorang perempuan usia 65 tahun dirawat dengan keluhan post-op dari Ciamame, ya, dari hasil pengajian didapatkan kondisi klien memerlukan observasi TTV ya tiap 4 jam sekali dan mendapatkan pengobatan lebih dari 1 kali. Terpasang infus dan perlu bantuan dalam pemenuhan kebersihan diri. Nah di sini ya perlu bantuan ya untuk kebersihan diri, makan dan minum. Apa ketergantungannya? Bisa dicek nanti apakah ini minimal, apakah intermediate, atau malah total intensif. Di sini ya udah jelas, di sini adalah yang A, intermediate. Bisa dicek. Jadi nanti pengertian apa ketika dia membutuhkan bantuan, ketika dia memerlukan observasi dan terpasang infus, ya itu intermediate nanti namanya, terkait tingkat ketergantungannya. Terakhir di sini kepala ruang di ruang rawat inap mendapat laporan Katim bahwa perawat pelaksana di timnya kurang inisiatif dalam bekerja dan selalu menunggu instruksi. Ya, jadi kurang inisiatif. Perawat pelaksana juga melaporkan Katim kepada kepala ruangan bahwa perawat Katim cenderung sering bersikap seperti bos dan suka memerintah. Jadi Katim melaporkan PP-nya, PP melaporkan Katimnya. Siapa kira-kira tindakan perawatan kepala ruangan yang tepat? Yang A, minta perawat pelaksana ngalah, atau B, memberi instruksi untuk